Keadaan sehat selamat ya. Amin. Baik, di PI yang kelima ini fokus pendampingan kita adalah pertama tentang refleksi penerapan aksi nyata di modul 3.1. Kemudian kita akan nanti melakukan diskusi rancangan program yang berdampak pada murid. Kemudian yang ketiga, kita akan mendiskusikan tentang perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana di Lokakarya 3 untuk berbagi ke rekan sejawat. Kemudian nanti di akhir tentang ada penilaian keterampilan coaching yang sudah Ibu lakukan ke rekan sejawat. Baik, itu fokus pendampingan kita. Kita mulai membicarakan tentang yang modul 3.1 ya Bu, aksi nyatanya. Berdasarkan hasil pemetaan yang sudah Ibu lakukan, bagaimana proses pemetaan itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Dalam aksi nyata 3.1 yang sudah saya lakukan tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin, yang pertama saya mengutamakan 3 prinsip, kemudian 4 paradigma dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan tersebut, terutama materi-materi yang sudah saya pelajari di program guru penggerak di modul 3. Nah, dari pemetaan itu yang menurut Ibu yang masih perlu dikembangkan dan dievaluasi bagian yang mana? Kalau misalnya dari pemetaan yang sudah saya lakukan ya Bu ya, itu penerapan prinsip Bu. Ya, jadi saya masih harus belajar dan bagaimana cara mengembangkan penerapan 3 prinsip tersebut dalam setiap pengambilan keputusan yang harus saya ambil dalam menyelesaikan suatu untuk mengingat lagi bersama nih yang 3 prinsip itu apa saja? Untuk 3 prinsip dalam pengambilan keputusan Ibu saat Ibu mengambil suatu keputusan baik yang berkaitan dengan anak didik Ibu atau rekan sejawat. Untuk pengalaman yang saat ini yang terdekat ya Bun ya, ada 2 masalah sebetulnya. Salah satunya yang pertama sebagai guru itu kan kita harus menyiapkan penilaian ya Bu ya, di tengah semester kemudian di akhir semester. Nah, setiap guru harus memiliki persiapan soal evaluasi di tengah semester. Nah, tapi kenyataannya masih ada beberapa guru yang belum memiliki kompetensi untuk pembuatan nilai tersebut atau soal tersebut. Kenyataannya dalam kegiatan tersebut masalah timbul bahwa itu kan kewajiban seorang guru untuk membuat soal asesmen untuk mengukur bagaimana pemahaman siswa. Nah, di situ saya dilemanya bagaimana sih caranya agar guru tersebut mampu memiliki kompetensi yang sama dalam pembuatan soal. Nah, di situ juga guru-guru tersebut sudah berkompeten gitu dalam pembuatan soal, kemudian evaluasinya bagaimana, dan itu menjadi masalah juga buat saya untuk bagaimana nanti mengukur tingkat keberhasilan siswa tersebut. Oleh karena itu saya dengan rekan KKG memiliki ide untuk mengumpulkan guru, terutama guru-guru yang belum memiliki kompetensi pembuatan soal, Bu. Jadi secara idealnya sebetulnya Ibu mungkin berharap semua guru sudah punya kompetensi itu, tapi kenyataannya di lapangan masih ada beberapa ya yang belum memiliki kompetensi itu, dan Ibu merasa terpanggil lah ya untuk bisa membantu rekan-rekan yang belum memiliki kompetensi itu untuk kemudian menjadi memiliki dengan cara kegiatan di KKG, memberikan pelatihan seperti itu ya. Nah, kemudian yang menjadi masalah itu
Itu kan bagus ya, bagus ya. Ibu ingin membantu rekan untuk meningkatkan kompetensinya. Yang jadi masalahnya di sini kan soal itu harus hot ya Bu ya. Pembuatan soal harus hot sehingga banyak guru yang belum memahami bagaimana soal itu dibuat, kemudian evaluasinya bagaimana, keterampilannya membuat soal itu bagaimana, sehingga menghasilkan soal yang berkualitas dan sesuai dengan kaidah-kaidah pembuatan soal yang saat ini kita gunakan seperti itu. Nah, ketika Ibu berhadapan, mungkin yang nanti bisa dicek lagi ya, yang menjadi permasalahan Ibu, satu sisi kewajiban Ibu untuk berada di kelas, kemudian di sisi lain Ibu memberikan pelatihan seperti itu mungkin ya. Iya, jadi dilemanya ketika saya kan guru kelas ya Bu ya. Jadi setiap hari semua pembelajaran kecuali agama dan olahraga saya harus di kelas. Sedangkan kegiatan KKG tersebut harus dilakukan ketika jam kerja. Jadi saya harus meninggalkan kelas. Kemudian satu sisi lagi saya juga harus mengisi kegiatan tersebut, memberikan pemahaman tentang pembuatan soal-soal yang akan digunakan. Nah, yang Ibu lakukan, Ibu berkomunikasi dengan siapa saja berkaitan dengan masalah ini? Nah, untuk siapa saja yang terlibat, saya melibatkan yang pertama ada kepala sekolah saya, kemudian yang kedua ada guru, rekan-rekan yang ada di sekolah saya. Kemudian ada siswa juga saya libatkan, dan yang terakhir saya berkomunikasi dengan pengawas serta stakeholder yang berkaitan di bidang pendidikan. Apa yang disampaikan Pak Kepala ketika Ibu menyatakan saya harus di kelas tapi saya juga harus di KKG? Pak Kepala Sekolah mengatakan boleh saja mengikuti asalkan kelasnya tidak dibiarkan kosong, dan waktu itu saya bekerja sama dengan rekan yang ada di sekolah yang tidak ikut kegiatan, kemudian di jamnya tersebut sedang jam pelajaran yang lain, sehingga bisa mendampingi kelas saya ketika saya pergi atau ketika ditinggalkan oleh saya. Nah, pada akhirnya semua kegiatan saya ikuti. Kelas yang saya tinggalkan ada guru yang mendampinginya. Ya, berarti kan masalah itu bisa diselesaikan dengan melibatkan semua pihak yang ada di sekitar. Luar biasa, dua-duanya ada hal yang menurut ini, dua-duanya kalau dibilang dilema, dua-duanya dilema etika ya. Jadi dua-duanya baik. Jadi benar lawan benar ya, tidak ada yang cuma berkaitan mungkin dengan waktu ya, pengaturan waktu dan pengaturan pendelegasian mungkin ya, supaya kegiatan yang di kelas tidak terabaikan, seperti itu. Untuk berikutnya ya Ibu, saya ingin mendiskusikan tentang program yang sudah Ibu rancang atau mungkin juga sudah Ibu implementasikan, sudah diselesaikan, diterapkan, yang program yang berpihak kepada murid. Untuk program yang saya gunakan pada pembelajaran yang berpihak kepada siswa, yang pertama, baik, insya Allah yakin mudah-mudahan tidak ada halangan. Iya, karena rencana mungkin PI 6 itu di pertengahan Oktober. Jadi sebelum itu sudah bisa dilaksanakan, sehingga laporannya nanti akan dicek lagi di PI yang ke-6. Itu mungkin Ibu cukup perbincangan kita di pendampingan individu ke-6 ini. Saya apresiasi Ibu luar biasa, semangatnya masih semangat 45 ya, menuju penyelesaian program pendidikan guru penggerak ini. Tapi
harapan kita semua tentu semangat ini terus dijaga walaupun program pendidikannya sudah selesai. Karena ini masa-masa latihan, tentu implementasinya setelah nanti selesai pendidikan itu kita akan lebih leluasa ya untuk menerapkan semua praktik-praktik baik yang sudah dilakukan, juga pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Terima kasih waktunya Ibu. Sama-sama, terima kasih Ibu juga sudah menjadi pendamping saya dalam kegiatan ini, dan tidak terasa waktu sudah hampir selesai. Iya. Dari kegiatan guru penggerak yang sudah saya lakukan, insya Allah saya akan terus bergerak, menggerakkan untuk menuju perubahan kepada sekolah saya agar pembelajaran lebih fokus kepada anak dengan materi-materi yang sudah saya dapatkan dan berkolaborasi baik dengan rekan-rekan yang ada di sekolah saya. Siapa kita? Guru penggerak. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Luar biasa. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan saya dengan CGP Ibu Erlinati Soliah dari SDN 3 Cinta Jaya Laksbok, Kabupaten Ciamis. Terima kasih. Bye.